Pemirsa, pengemudi kehilangan kendali sebuah mobil terjun ke laut di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Beruntung pengemudi selamat setelah keluar melalui kaca mobil. Petugas dibantu warga mengevakuasi minibus yang terjun ke laut di Muara Kalibaru, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pengemudi yang mengangkut sayuran dari Pasar Sentral Wameo melaju ke arah Kabupaten Buton. Di tengah hujan deras, tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju kencang dari arah berlawanan. Pada saat kita mau pulang, ketemu motor. Jadi karena kita sudah lihat hujan keras, saya menghindari motor, padahal sebelah ban sudah los, nabrak pembatas. Waktu tadi mobil masuk di air itu ikut juga. Bagaimana waktu proses kita menyelamatkan diri tuh? Kaca pecah. Jadi lewat di kaca. Ibda Arifudin, Kanitur Jawati Satlantas Polres Bau-Bau mengatakan pengemudi yang selamat mengalami luka ringan di bagian kaki dan paha akibat terkena pecahan kaca mobil. Banyaknya warga yang ingin melihat peristiwa ini membuat arus lalu lintas di lokasi kejadian macet. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. 9 rumah rusak akibat tanah bergerak di Banjarnegara, Jawa Tengah. Lantai rumah warga bahkan amblas hingga 2 meter. Kerusakan akibat tanah gerak di Desa Suwida, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah terlihat pada bagian dinding dan lantai rumah yang amblas sedalam 2 meter. Saat ini 112 warga memilih mengungsi karena rumah mereka berada dekat tebing yang longsor akibat tanah bergerak. Curah hujan tinggi juga membuat akses jalan desa terhambat. BPBD mencatat 9 rumah rusak dan 40 lainnya terancam longsor. Kalau yang pengungsi yang tetap itu 36 kakak, 112 jiwa. Kemudian tadi malam ada gerakan tanah lagi yang di bawah yang kemarin terindikasi terancam, mengungsi juga karena ada gerakan arahnya ke perkampungan. Itu ada 26 kakak. Saat ini BPBD bersama sejumlah organisasi relawan mendirikan pos pantau 1 km dari area tanah gerak. Warga diimbau tetap waspada terutama saat curah hujan tinggi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Di Jambi, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi lantaran menjadi kurir narkoba yang akan diselundupkan ke dalam lapas kelas 2B Kuala Tungkal. Dari tangan tersangka, petugas menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 30 gram. Wanita yang tengah hamil 3 bulan ini ditangkap Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi lantaran hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam lapas yang dimasukkan ke dalam makanan. Pengiriman narkoba ke dalam lapas diketahui setelah petugas lapas mencurigai makanan yang akan diantar untuk salah satu narapidana narkoba. Saat diperiksa, petugas menemukan narkotika jenis sabu dalam 3 kantong yang terbungkus makanan. Dalam pengembangan polisi, diketahui pengiriman narkoba ke dalam lapas sudah terjadi 2 kali. Pelaku utama yang menjadi DPO polisi memperdayai korban untuk menjadi kurir narkoba ke dalam lapas. Ini berhubungan dengan salah satu DPO yang saat ini sedang kita kejar. Dia memiliki hubungan pernah berkomunikasi melalui Facebook, kemudian berlanjut sering diminta bantuan untuk antar makanan dan sebagainya, tentunya dengan iming-iming khusus. Nah, ini pertemuan antara saudara I dengan yang salah satunya saat ini menjadi DPO. Sementara itu dari tangan tersangka, polisi menyita narkotika jenis sabu, makanan, dan seperangkat alat komunikasi. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 14 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Berbagai macam modus digunakan para penyelundup narkoba untuk mengelabui petugas lembaga permasyarakatan. Narkoba jenis sabu pernah diselundupkan dalam buah salak, tahu goreng, mie instan, hingga pasta gigi. Tersangka ER warga Tanjung Balai, Sumatera Utara ditangkap polisi karena kedapatan memiliki narkoba. Saat didatangi petugas, tersangka panik dan membuang plastik berisi tahu goreng.
Setelah diperiksa, petugas menemukan 2 paket sabu sebesar 1,24 gram di dalam tahu goreng. Tersangka mengaku menggunakan sabu agar lebih percaya diri, terutama jika sedang bersama laki-laki. Make atau apa gimana? Aku make. Kegunaan make sabu ini apa kegunaannya sama kakak ini? Kayak semangat yang gombal cowok begitu loh bang. Itu aja. Gombal cowok. Maksudnya gombal cowok kayak mana kak? Saat bilang cakep gitu loh bang. Penyelundupan pil koplo ke dalam lapas kelas 2B terjadi di Jombang, Jawa Timur dengan dimasukkan ke dalam buah salak pada Agustus lalu. Pelaku 2 kali menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Ia mengirim pil koplo yang dikemas dalam buah salak ke suaminya yang sudah mendekam di penjara sejak 2 tahun lalu. Ada 32 buah salak, 9 diantaranya diisi pil koplo dengan masing-masing 190 butir. Total pil koplo yang berhasil disita berjumlah 1.815 butir. Polisi menggeledah pasta gigi berisi 14 gram sabu yang disusupkan oleh seorang perempuan bernama Novi ke dalam tahanan Mapolres Blitar Kota. Tidak hanya pasta gigi, Novi juga menyelundupkan sabu ke dalam mie instan. Tersangka yang ditahan dalam proses kasus narkoba berusaha memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam rutan Polres Blitar. Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus penyelundupan narkoba ke dalam tahanan. Para pelaku terancam hukuman maksimal hingga seumur hidup. Kontributor iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan pembangunan toilet di sekolah negeri yang menghabiskan dana hampir 200 juta rupiah. Warga menduga ada penyelewengan dana karena bangunan toilet tampak sederhana. Inilah bangunan toilet atau WC yang berada di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Toilet ini baru dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Sepintas tidak ada yang aneh. Namun jika melihat biaya pembuatannya, yaitu sekitar 198 juta rupiah, membuat heran masyarakat. Toilet ini telah menjadi perbincangan warganet seminggu terakhir. Dengan biaya ratusan juta, tidak ada kloset canggih atau kloset duduk di dalamnya, namun hanya memakai kloset jongkok. Sementara sarana pendukung lainnya yang dibangun adalah wastafel, tempat wudhu, dan urinoir. Pihak sekolah mengaku senang adanya bantuan fasilitas dari pemerintah daerah. Namun sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah perbaikan gedung sekolah yang kondisinya buruk. Pihak sekolah ya senang-senang aja dapat bantuan. Cuman 3 hari sebelumnya ada konsultan datang ke sini minta lokasi mau dibangunnya WC di mana. Saya nggak tahu ini dapat dari mana, saya gitu. Emang belum ada konfirmasi ke ibu belum, gitu saya gitu. Ya 2 orang gitu. Terus kemudian besoknya lagi minta lokasi di mana, gitu, kita unjukkan ke sana. Setahu ibu yang mengerjakan ada berapa pekerja? Ada 4, mandornya 1. Ya. Jadi 5 orang. 5 orang. Tapi itu juga suka gantian ke sekolah lain gitu. Tapi kadang-kadang di sini ditinggal, ngerjain di tempat lain lagi gitu. Sedangkan menurut pemerintah Kabupaten Bekasi, pembangunan toilet dan wastafel sebagai bentuk persiapan belajar tatap muka di era new normal. Menurut Bupati Bekasi, biaya yang dikeluarkan juga sudah sesuai perhitungan. Sebetulnya kan itu juga kan anggaran yang memang sudah diperhitungkan. Nanti kita lihat saja speknya, bahwa speknya memang sudah memungkinkan untuk anggaran itu ya layak untuk kita buat tadi sarana terkait dengan MCK tersebut, karena memang itu tadi yang kita sediakan bukan hanya bangunannya, terus tempat WC-nya, termasuk airnya, toren air dan segala macam. Itu kan memang dihitung, memang jumlahnya cukup lumayan. Sementara warga Kabupaten Bekasi yang mendapat data bahan-bahan material untuk pembangunan toilet menemukan berbagai kejanggalan. Hanya sebuah kloset jongkok setara toto termasuk biaya pasang dihargakan dengan 838. Belum lagi urinoir ya, urinoir ya, urinoir itu kan untuk kencing ya. Itu sampai dihargakan 3.389.000 itu termasuk pasang. Belum lagi wastafel dihargakan per unit dan PS pasangnya 716.000.
Yang lebih lagi miris, coba bayangkan ini hanya sebuah papan nama yang bahannya dari apa ya? Dari banner. Ini berapa? Pengen tahu harganya di RAB? Ini kurang lebih 372.000. Pemkab Bekasi tahun ini membangun 488 toilet atau WC di sekolah dasar dan menengah sebagai program menuju Kabupaten Sehat 2021. Total anggaran mencapai 98 miliar melalui APBD Perubahan 2020. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Charwinda. Assalamualaikum, selamat sore Pak Charwinda. Ya, selamat sore Pak Abraham. Ya, Pak Charwinda, apa sebetulnya yang terjadi Pak? Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya kualitasnya bisa lebih memadai dan lebih mumpuni harusnya Pak. Oh iya, selamat sore Pak Abraham. Jadi kami barangkali dari Dinas Pendidikan, ya sejatinya ketika sarana toilet dan lain sebagainya di sekolah dan menjadi hal yang sangat penting karena memang merupakan bagian sarana untuk kebutuhan anak-anak di sekolah. Terkait dengan tadi disampaikan bagaimana berkaitan dengan harga segala macam biaya, itu menjadi domain pada Dinas Cipta Karya. Jadi kami di Dinas Pendidikan sebenarnya hanya menggunakan ketika itu sudah diselesaikan bangunan dan segala macamnya gitu sampai dengan jadi gitu. Tapi tidak bisa tutup mata dong Pak. Tidak sesederhana itu. Sebagai Dinas Pendidikan harusnya bisa melihat, bahkan orang awam pun sebetulnya bisa mengerti bahwa apa yang ditayangkan seperti ini tidak sesuai dengan nilainya. Iya, jadi ketika bicara rencana biaya, gambar dan sebagainya, spek dan sebagainya, memang Dinas Pendidikan tidak terlibat di dalamnya, Pak. Maksudnya itu kaitan dengan pembangunan segala macam ada pada posisi kewenangan dari Dinas Cipta Karya. Baik. Pak Charwinda, kalau melihat dari tujuan pembangunan ini adalah untuk menyambut sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan nanti, apakah ada syarat tertentu dari Dinas Pendidikan untuk ada WC dengan kualitas atau fasilitas tertentu begitu dengan anggaran yang sangat tinggi, Pak Charwinda? Iya, saya tidak bicara pada posisi anggaran, tetapi memang ketika kita nanti mau melaksanakan katakanlah KBM tatap muka yang insya Allah akan bisa dilaksanakan di awal Januari atau semester genap. Itu salah satunya sekolah harus tersedianya toilet yang bersih, salah satunya dalam daftar periksa. Jadi Bupati karena dalam ketentuan 4 menteri itu kepala daerah bisa memberikan izin dengan memeriksa daftar periksa, salah satunya adalah toilet yang dalam keadaan bersih. Mungkin jadi toilet yang keadaan bersih ya, bukan toilet dengan keadaan mewah begitu ya? Ya, kalau kami tidak bicara seperti itu, jangan itu kan speknya dan standarnya rencana biaya segala yang tadi disebut mewah atau bukan mewah itu ada dalam posisi orang yang para dinas yang menjalankan fungsi itu, Pak. Adakah syarat-syaratnya seperti wastafel dengan ukuran berapa atau jumlah berapa begitu, Pak? Ya, kalau idealnya sebenarnya WC dalam ketentuan ada di sekolah itu rasionya itu 50 berbanding 1 rasionya itu. Jadi memang beberapa sekolah kita dalam kondisi WC yang barangkali juga jumlahnya terbatas. Jadi barangkali kebijakan. Kalau dari kacamata Anda sebagai kepala dinas sendiri melihat ketimpangan antara dana yang sudah dikucurkan untuk membangun sanitasi atau toilet ini, sedangkan bangunan untuk belajarnya saja tidak begitu bagus, Pak. Seperti apa? Ya, sekali lagi saya belum juga melihat juga kan RB-nya apa itunya, dan juga dalam kondisi mungkin juga belum diserah terimakan atau juga belum sampai dengan kondisi selesai. Saya tadi seiring sebenarnya berkaitan dengan fasilitas baik itu bangunan fisik sekolahnya maupun juga tadi kebutuhan kamar mandi atau WC yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi kita berharap ke depan bangunannya juga bagus, kemudian WC-nya juga menjadi bagus gitu, Pak. Ya. Apakah ini akan menjadi catatan, Pak, kepada kolega Anda, rekan kepala dinas yang mengurusi masalah ini? Ya, jadi kan sekali lagi domain dan wewenang untuk merencanakan dan merumuskan dalam artian rencana biayanya berapa, kemudian yang bangunnya seperti apa dengan kondisi yang ada, itu nanti mungkin saya Dinas Pendidikan barangkali berkoordinasi dengan
kepala dinasnya, sehingga nanti pada yang tadi dikatakan Pak Bupati. Jadi Anda ingin mengatakan dalam pengurusan pagu anggaran dengan DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pendidikan tidak ikut ya Pak? Kalau untuk pembangunan fisik kita memang tidak dalam. Ya, tapi rencana dalam anggaran seharusnya kan ikut Pak, dibahas di legislasi biasanya Pak. Dan seharusnya mengetahui ya Pak. Enggak. Ya jadi kan gini Pak, di masing-masing dinas itu kan ada fungsinya masing-masing, dan kami ini memang memohon kepada Pak Bupati bahwa Dinas Pendidikan Bekasi bergerak dalam teknis pendidikan. Jadi hal-hal pejabat prasarana itu dijalankan atau dilakukan oleh fungsi dinas yang lain gitu Pak. Oke. Ya ini seharusnya bisa menjadi evaluasi Pak. Kami melihat bukankah ini seharusnya menjadi bahasan tidak hanya dengan anggota dewan yang menjadi mitra kerja Anda, pengawas Anda. Tentu saja juga ini juga bisa dilihat oleh publik hasil dari anggaran yang seharusnya bisa digunakan lebih tepat sasaran. Iya, jadi masukan barangkali atau juga sekarang komentar dari berbagai pihak mudah-mudahan menjadi catatan dan menjadi perhatian bagi dinas yang berkaitan itu, sehingga barangkali ke depan bisa lebih baik lagi. Kalaupun juga sekarang kan kita belum tahu terakhirnya istilahnya penyelesaian terakhir dengan pembiayaan seperti itu mungkin bisa dilihat pada selesainya kegiatan dimaksud. Jadi menunggu melihat langsung dan duduk bareng begitu ya Pak ya untuk membahas ya. Ya, barangkali kapan selesai Pak? Masih dalam penyelesaian, mungkin nggak bisa jadi begitu seperti kapan itu. Selesai kita bisa lihat Pak hasilnya Pak? Iya, kan sekali lagi saya belum harus berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Charwinda sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anju Sore. Pemirsa, hingga sore ini pemeriksaan maraton terhadap Rizik Sihab di Polda Metro Jaya masih berlangsung. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.